Kami datang bukan dari kekuatan kami, tapi kami datang hari ini Tuhan karena kasih karunia-Mu Tuhan, untuk kami boleh menikmati ibadah yang hidup, ibadah yang berkenan di hadirat-Mu. Kami mau bawa korban pujian, korban persembahan. Kami rindu menjadi penyembah-penyembah benar di hadapan Yesus. Izinkan kami boleh bersuka cita, bersorak-sorai demi nama-Mu Tuhan, nama yang berkuasa atas kehidupan kami, nama yang ajaib, yang sanggup melakukan mujizat, yang sanggup melakukan terobosan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, izinkanlah Kau hadir melawat setiap pribadi lepas pribadi, untuk kami berikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Biarlah sorak-sorai itu ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah pada siang hari di dalam nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi nama kita, Allah yang begitu dahsyat. Berapa banyak bersuka cita siang hari ini Kau hadir tempat ini, siap menari bagi Tuhan, siap bertepuk bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri, sebab ada nama yang berkuasa di dalam setiap kehidupan kita. Siapa dia? Yesus. Kuasanya sangat dahsyat. Berikan salam kanan kiri saudara. Yesus mengasihimu. Allahku dahsyat. Berikan senyum kanan kiri saudara. Tuhan mengasihimu. Berikan senyum yang lebar bagi nama Dia. Namanya Tuhanku, benar yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama. Haleluya. Saat ini kita percaya punya Allah yang dahsyat, kuasanya mengayomi ini. Sama-sama katakan, namanya Tuhan, benar yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Semuanya katakan semua. Kau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau berkuasa di dalam segala. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Berapa percaya pagi hari siang hari ini kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang membebaskan,
segala nama. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama siapa? Katakan. Membebaskanku. Pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga. Perkasa selamanya. Katakan. Sekarang ada sarindu jemaat, katakan lebih lagi. Katakan. Engkau yang berdiri di surga selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sebab nama yang berkuasa di atas segalanya. Kau raja di atas segalanya, raja di atas segala raja. Kami bermasmur bagi namamu Tuhan, kebesaranmu. Berikan sorak-sorai bagi nama kita, Allah Raja kita yang dahsyat. Berapa banyak yang percaya kita punya Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, sanggup melakukan mujizatnya. Siang hari ini percayalah, Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Tepuk tangan bagi Tuhan, Allah yang ajaib, yang memerintah segalanya. Sebab tak terbanding kekuatanmu Tuhan, tak terbayang kebesaranmu. Tak terbayang kebesaranmu, kan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku,
persilakan untuk duduk. Ada sukacita siang hari ini. Puji Tuhan. Siang hari ini kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Ada sebuah kekuatan yang tidak bisa dijelaskan oleh dunia. Saat kita boleh masuk di dalam hadirat Tuhan, itu kekuatan daripada Tuhan. Itu terobosan dari Tuhan. Mungkin kau saat ini dalam lembah, dalam beban berat, bahkan mungkin di jalan buntu. Ingatlah kebaikan Tuhan. Terobosan tidak selalu dimulai dari perubahan keadaanmu, tapi dimulai dari perubahan hatimu. Ketika engkau boleh hadir, kejar hadiratnya, Tuhan akan melakukan perkara yang dahsyat. Biarlah kita melakukan bagian kita, percaya, berharap. Kesukaan Raja Daud, dia hanya duduk diam, bertanya kepada Tuhan, kapan waktunya Tuhan? Siang ini saya rindu mengajak jemaat Tuhan, kita tidak terdistract dengan apapun yang saat ini ada. Kita mau bebaskan siang hari ini, kita boleh mau menyembah Tuhan. Sebab rencana Tuhan begitu dahsyat. Kemenangan demi kemenangan kita boleh alami. Siapkan hatimu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, sujud menyembah, menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhi, rasakan
Syukur hanya kemuliaan hadirat-Mu. Amin. Penuhiku hadirat kudus-Mu, penuhi kasih-Mu dan mari datang siang hari ini di dalam hadirat-Nya Tuhan. Sebab Engkau memberitakan kepadaku jalan kehidupan di hadapan-Mu. Sebab ada sukacita yang berlimpah-limpah di tangan Kamu. Ada nikmat senantiasa. Rasakan hadirat-Nya siang hari ini. Temukan hadirat Tuhan. Mari hampiri takhta-Nya. Hadirat-Mu mari perkatakan pujian ini. Lebih lagi nikmati saat Engkau bergaul karib hadirat-Mu Tuhan. Nikmati penuhi hadirat
percayalah, ketika Engkau hadir, Engkau mencari wajahnya Tuhan, Engkau coba mengejar hadiratnya, terobosan itu boleh terjadi. Karena terobosan itu bukan dari kekuatan kita, bukan dari pengalaman kita, tapi ketika Engkau mulai cinta hadirat Tuhan, ketika Engkau mulai menaruh hatimu untuk aku berkata, Tuhan, aku mencintai dengan segenap hatiku, segenap jiwaku, Tuhan. Ketika Engkau boleh merasa cinta, Engkau boleh bergaul karib, Engkau akan mengalami kuasa itu. Mari katakan, Tuhan, aku mencintaimu. Mari miliki respon hatinya Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupanmu, sehingga engkau sanggup berjalan dengan kuasa-Nya, hadirat-Nya khusus. Di dalam hadirat Tuhan, mencintaimu Tuhan, lebih dari apa yang ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau memperbaiki hati kami, sikap hati kami Tuhan. Kita bangkit berdiri, miliki hatinya Tuhan. Engkau melekat, selalu bertanya, Tuhan, harus bagaimana aku melakukannya? Lebih lagi, ku cinta Yesus, ku
kasih Tuhan Yesus. Kami bisa mengasihi Engkau. Kami bisa mencintai Engkau karena Engkau terlebih dulu mengasihi kami. Kami bisa mengasihi Engkau Tuhan karena Engkau mati buat kami. Kasih Engkau yang tidak terbatas memampukan kami untuk kami bisa mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami ada di tempat ini. Kami menikmati persekutuan yang indah ini Tuhan. Kami menyembah Engkau. Dan Engkau hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat gereja ini. Yang menolong kami bertumbuh. Tetap kuat di tengah ketidakpastian. Menolong kami untuk percaya bahwa janji-Mu iya dan amin. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami orang yang lebih dari pemenang. Karena Engkau sudah menang buat kami. Siapkan hati kami Tuhan untuk kami mendengarkan firman-Mu. Firman yang akan menolong kami untuk bertumbuh menjadi dewasa, menjadi murid-murid-Mu Tuhan Yesus. Dan kami keluar mengalahkan dunia ini. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang siap katakan amin. Ya, terima kasih buat tim Praise and Worship. Shalom Bapak Ibu. Shalom yang di atas, shalom. Ya, ada yang di atas juga. Oke. Kita masih ada di dalam satu temanya bicara tentang terobosan. Bapak Ibu, terobosan adalah intervensi Allah dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan bekerja di depan kita, melalui kita, sehingga terbuka jalan. Allah adalah Allah yang membuka jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah pergi ke padang gurun, di padang gurun tuh nggak ada jalan, karena tidak mungkin. Karena mereka bentuknya adalah pasir. Ketika sudah dibuat jalan, dalam kurun waktu 1-2 jam maka jalan itu akan tertutup, karena pasirnya bergerak. Tapi bersama Yesus selalu akan ada jalan. Amin Bapak Ibu. God will make a way. There seem to be no way. Allah buka jalan. Walaupun gak ada jalan, kita percaya janjinya iya dan amin. Dan terobosan itu akan terjadi dalam kehidupan kita selama kita percaya. Mata kita gak fokus kepada ketidakpastian dunia, kepada apa yang di depan kita, berita-berita yang mungkin lebih banyak negatifnya dibanding hal-hal yang benar, yang positif. Tapi kita bersandar dan kita percaya akan janji firman Tuhan. Ya. Pada waktu saya menyiapkan ini, saya teringat dengan satu kesaksian, satu cerita yang saya pernah bagikan di GSCA Prambanan. Bapak Ibu, gambarnya seperti ini. Ya, terima kasih buat AI yang bisa menerjemahkan gambar sehingga bisa punya gambaran yang baik. Ini cerita tentang seorang anak. Anak ini tinggal di Amerika, ya. Anak gadis ini usia 6 tahun dan di Amerika itu rumahnya nggak ada pagernya, jadi langsung pelataran rumah. Suatu ketika anak ini bermain di depan rumahnya, bermain dengan bonekanya. Tidak jauh dari rumahnya beberapa blok, ada satu keluarga yang memelihara 2 anjing besar, anjing German Shepherd. Pemilik rumah itu pergi keluar kota, anjingnya lapar, ya. Dan mereka sudah ditinggal beberapa hari, sampai akhirnya anjingnya itu dengan kekuatan terakhirnya bisa melompat keluar dari pagar rumahnya. Dan anjing itu berlari mendekati gadis kecil yang sedang bermain di depan rumahnya dia. Tentu saja gadis kecil ini sangat ketakutan dan dia tahu dia nggak mungkin lari mengalahkan kedua anjing ini. Jadi dengan ketakutannya dia menangis, ya, dan anjing ini menggonggong menunjukkan taringnya. Tapi yang luar biasa,
tiba-tiba dari belakang gadis ini muncul satu bayangan besar. Dan gadis ini menengadah, menengok ke atas, yang dilihat adalah papahnya, ayahnya. Ayahnya yang besar membawa tongkat baseball dari aluminium. Dan terjadi perubahan yang luar biasa. Gadis ini hilang takutnya. Gadis ini enggak jadi khawatir. Gadis ini enggak menangis, bahkan dia tersenyum. Gadis ini tersenyum, bahkan tertawa bukan karena anjingnya pergi. Tapi karena dia tahu siapa yang di belakang dia. Amin. Saya percaya terobosan itu bukan hanya bicara tentang masalah kita yang selesai. Bukan hanya bicara tentang tantangan yang kita hadapi, akhirnya ada solusi. Bukan hanya itu. Tapi selalu dimulai dari hati kita terlebih dulu. Terobosan adalah perubahan posisi hati kita di hadapan Tuhan. Seperti tadi worship leader-nya berkata. Ya. Dan gadis ini bisa tertawa, bukan karena masalahnya sudah selesai, tapi karena dia tahu siapa di belakang dia. Amin Bapak Ibu. Dan kita tahu di belakang kita ada Allah yang besar. Yang bukan hanya akan menyelesaikan, menerobos masalah tantangan kita, meruntuhkan tembok-tembok yang mungkin kita nggak bisa robohkan. Tapi dia sudah mati buat kita, menebus hidup kita. Terobosan terbesar dalam hidup kita adalah Yesus mati dan Yesus sudah bangkit. Amin Bapak Ibu. Makanya hari ini kita akan belajar. Terobosan bisa bicara tentang jawaban doa. Terobosan bisa bicara tentang jalan keluar dari tantangan dan masalah yang sedang kita hadapi. Tapi terobosan yang terutama adalah ketika hati kita berubah. Kita tidak lagi khawatir ketika kita menghadapi masalah. Kenapa? Karena kita tahu siapa yang ada di dalam kita. Roh Kudus yang akan menolong kita. Masalah bisa berganti. Masalah ini selesai, besoknya bisa ketemu masalah yang lain. Karena kita hidup di dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Anak muda yang ingin menikah, masalahnya gimana ketemu jodohnya? Ya. Setelah dapat jodohnya, gimana nikahnya? Biayanya berapa? Setelah menikah, gimana cara cicilan rumahnya? Ya. Sudah bisa punya rumah, mau berapa anak? Kita akan selalu menghadapi tantangan. Tapi kalau sikap hati kita benar, kita jadi orang yang tidak khawatir. Bukan karena nggak ada masalah, tapi karena Tuhan beserta kita. Amin. Ya, siap mendengar firman Tuhan? Senggol kiri kanannya, Jong. Yuk, kita dengarkan firman Tuhan. Oke. Ya, hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah yang Daud alami. Daud di Baal Perasim. Kata Baal Perasim nanti kita tahu artinya apa, ya. Ada di 2 Samuel 5 ayat 20, ya. Allah yang menerobos seperti air yang menerobos, itu kata Baal Perasim. Kenapa Daud bisa mengucapkan kata Baal Perasim ini dan menamakan tempat itu Baal Perasim? Ada sebuah peristiwa yang luar biasa yang kita akan baca, dan pelajaran dari bangsa Israel adalah pelajaran bagi kehidupan kita juga. Ya, mari kita baca ayatnya. Saya akan baca yang ganjil, Bapak Ibu baca yang genap ya. Oke, nah saya bantu. Daud memukul kalah orang Filistin, diambil dari 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. Ayat 17 saya baca buat Bapak Ibu. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. 18. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkanlah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah sebab aku pasti menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. 20. Iya, jadi kata Baal Perasim artinya Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Lanjut ya Bapak Ibu.
Nah, ayat 21, orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Kalau kita baca di Tawarikh, ayat yang sama, dikatakan bahwa Daud membakar habis semua berhala-berhala itu. Ayat 22, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. 24. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai Gezer. Ya Bapak Ibu, ini cerita, kalau kita belajar cerita ini sesuatu yang luar biasa. Bagaimana Daud ya dengan pertolongan Allah memukul kalah orang Filistin, musuh dia, 2 kali dengan 2 strategi yang berbeda. Apa yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Bapak Ibu, ketika Daud diangkat jadi raja, Daud punya kuasa penuh atas bangsa Israel. Sebelum Daud menjadi raja, dia punya pasukan. Ada 400 sampai 600 orang pasukan. Mereka adalah orang-orang buangan, orang-orang yang setia kepada Daud, orang-orang yang Daud temui di Gua Adulam pada waktu Daud dikejar-kejar oleh Saul. Dan itu jadi pasukan intinya. Bersama Daud, orang-orang yang dulunya adalah orang buangan ini menjadi pasukan yang luar biasa. Jadi komando pasukan khusus, Kopassus ya, dengan Daud sebagai pimpinannya. Dan ketika Daud ini menjadi raja, dia nggak hanya punya Kopassus, dia memiliki seluruh bangsa Israel dan termasuk tentara nasional Israel, TNI-nya, ya. Tapi yang luar biasa dalam cerita ini kita lihat bagaimana Daud tidak mengandalkan kekuatannya. Dia punya tentara yang besar. Bisa saja Daud mengatur strategi, kemudian dia nggak perlu bertanya, wah aku punya pasukan yang besar nih. Udah kita serang aja orang Filistin ini. Toh aku punya kuasa, aku punya tentara yang banyak. Tapi cerita ini menjadi berbeda kenapa? Karena 2 kali Daud bertanya kepada Tuhannya. Dan 2 kali itu juga Tuhan menjawab dengan strategi yang berbeda. Apa yang Tuhan sedang tunjukkan melalui firman hari ini? Yang pertama, Daud punya musuh. Musuhnya bangsa Israel. Bisa kelihatan darah dan daging. Jadi orang percaya bukannya hidupnya tanpa musuh. Kita pun punya musuh. Nanti kita akan belajar. Yang kedua, 2 kali Daud bertanya. Dan 2 kali itu pula Daud taat. Amin. Dan yang terakhir, dari ketaatannya, Daud mengembalikan semua kemuliaan itu bagi Allah. Bukan karena Daud yang perkasa, bukan karena orang-orangnya yang banyak, kemenangan itu datangnya dari Allah. Itu inti cerita yang kita baca Bapak Ibu. Lalu aplikasinya buat kita apa sebagai orang percaya saat ini? Kalau Daud melakukan ini, bagaimana dengan kita? Kalau kita baca di ayatnya di 1 Korintus 10, ada satu firman Tuhan yang berkata seperti ini. Israel sebagai satu peringatan. Ayat 11 saya kutip buat Bapak Ibu ya. Semuanya ini telah menimpa mereka, yaitu bangsa Israel, sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan. Buat siapa? Buat kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi Daud dan peristiwa bangsa Israel yang ada di Alkitab, semua itu menjadi teladan bagi kita. Menjadi sebuah peringatan untuk apa? Untuk kita bisa membaca firman Tuhan ini, dan firman Tuhan itu akan hidup di dalam kita. Menolong kita menghadapi ketidakpastian di dunia ini. Bagaimana Allah menerobos di depan Daud, memberikan kemenangan, bukan karena Daud cakap, bukan karena Daud punya banyak tentara, tapi karena dia bertanya dan Allah menjawab dan Daud taat. Amin, Bapak Ibu.
Itulah yang harus kita pelajari. Firman Tuhan akan menolong kita. Firman Tuhan akan menuntun kita. Bahkan firman Tuhan akan menyempurnakan doa-doa kita. Ketika kita berdoa, firman Tuhan akan menolong apa yang kita doakan. Bagaimana doa kita menjadi doa yang penuh kemenangan. Ya. Jika bangsa Israel memiliki Daud, maka sebetulnya kita harus menyadari kita memiliki Daud yang lebih sempurna, Bapak Ibu. Amin. Bangsa Israel itu dipimpin oleh Daud. Memimpinnya dari kemenangan kepada kemenangan. Tapi Daud tetap manusia yang bisa jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu, kita itu lebih dari bangsa Israel. Kita hidup di zaman di mana Yesus menang buat kita. Yesus menjadi raja yang sejati. Dia nggak hanya menang, ya, bahkan dia mati untuk menebus dosa kita. Sehingga kita yang dulunya nggak punya masa depan, kita punya masa depan. Kita punya pengharapan di dalam Dia. Daud bisa kalah, Yesus nggak pernah kalah. Amin. Bahkan ketika dia disalib, iblis berkata, wah, juru selamatnya mati, nggak mungkin bisa menang. Tapi iblis salah. Bahkan di kematian orang menganggap ini akhir dari segalanya. Dia mati, tapi dia bangkit di hari yang ketiga. Amin. Dan kebangkitannya membuat kita jadi orang-orang yang lebih dari pemenang, Bapak Ibu. Kita itu orang-orang yang lebih dari pemenang. Pengertian cara pikir ini harus menjadi bagian dari hidup kita. Kita ini bukan korban. Jadi Bapak Ibu, sekalipun kita hidup di dunia, kita ada di dunia ini, dan kita menghadapi masalah, tantangan, semua itu, kita ini bukan korban Bapak Ibu. Kalau kita korban maka mentalitasnya, aduh apalagi nih, kenapa aku harus menghadapi ini? Enggak, kita bukan korban. Ketika kita menghadapi tantangan, kita tahu tantangan ini akan membawa kita jadi lebih baik. Amin Bapak Ibu. Teman-teman kita yang berlatih badminton, mereka berlatih untuk apa sih? Supaya bisa main badminton? Enggak, supaya mereka bisa menang. Mereka berlatih sedemikian rupa. Dan pada satu titik mereka akan menghadapi tantangan. Kemenangan itu enggak diperoleh hanya dengan dia berlatih. Mereka harus melalui sebuah pertandingan. Tantangan mereka. Dan karena mereka berlatih, mereka bisa menang. Kemenangan itu membuat mereka naik tingkat. Mereka jadi tahu, oh bagaimana cara mengalahkan musuh. Mereka jadi tahu gimana strategi yang diterapkan untuk melawan musuh A, musuh B. Demikian juga hidup kita Bapak Ibu. Iya, di dalam hidup kita memang ada musuh. Musuhnya namanya iblis. Ya, kalau bangsa Israel punya musuh namanya Filistin, kelihatan darah dan daging. Kita pun punya musuh. Dan musuh kita bukan pasangan kita. Musuh kita bukan saingan bisnis kita, bukan. Ya, musuh kita itu iblis. Yang gak kelihatan, tapi firman Tuhan katakan, ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya, kita memang punya musuh. Tapi Yesus katakan, aku sudah mengalahkannya. Ya. Iblis kuasanya sudah dihancurkan. Yesus gak hanya mati, tapi dia menang atas musuh kita. Dia menyelamatkan kita, menebus dosa-dosa kita. Kita jadi ciptaan baru, jadi anak-anak Allah. Kita itu bukan korban Bapak Ibu, kita itu anak-anaknya. Amin. Nah, sikap mental seperti ini membuat kita, cara kita memandang tantangan, masalah, berbeda. Setiap kali kita menghadapi tantangan, di balik tantangan ini ada sesuatu yang besar yang Tuhan janjikan buat saya. Bahkan ketika kita menghadapi masalah, ya, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan buat kita
yang mengasihi dia. Masalah datangnya bukan dari Tuhan. BTW, tahu ya bedanya tantangan sama masalah ya? Nah, versi saya ya, masalah itu datang karena kebodohan kita. Karena kesombongan kita, karena ketidaktahuan kita. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu naik motor, ada lampu merah, Bapak Ibu terburu-buru, Bapak Ibu terobos lampu merah itu. Ya, siapa yang sering? Oh, cuma saya. Ya, saya juga kadang kayak gitu. Kalau pagi-pagi ke Jogja gitu ya, oh nggak ada yang lewat nih. Minta maaf, pengakuan di depan umat. Ya, merobos. Kalau Bapak Ibu ada lampu merah, kemudian karena Bapak Ibu terburu-buru naik motor, ya, Bapak Ibu terabas. Tiba-tiba dari belakang Bapak Ibu serasa ada yang membuntuti nih. Nah, bener, nggak lama di depan tiba-tiba ceklik. Nah, itu Bapak Ibu sedang masuk candid kamera, ya kan? Sebentar lagi Bapak Ibu akan dapat surat. Ya, hari ini jam segini Bapak Ibu motor Bapak Ibu menerobos lampu merah. Kesalahan-kesalahan kita. Masalah muncul karena kesalahan kita, kebodohan kita. Tapi selain masalah, kita juga menghadapi tantangan. Tantangan bicara sesuatu yang akan membuat kita naik kelas. Seorang sales yang diangkat menjadi supervisor, dia akan menghadapi tantangan. Dulunya dia gak pernah handle sales-sales lainnya. Ketika dia jadi supervisor, dia harus menghandle, harus mengelola, mengatur sales-sales lainnya. Ada sales yang gampang diatur, ada yang susah. Tantangan. Ya, kita memang menghadapi, tapi kita bukan korban, kita pemenang. Amin Bapak Ibu? Amin. Ya, itu cara pikir kita yang melandasi firman Tuhan hari ini. Yang kedua, ya, Tuhan sudah memberikan Roh Kudus-Nya buat kita. Dan Roh Kudus ini yang akan menolong kita. Dengan kekuatan kita sangat terbatas Bapak Ibu. Tapi bersama Roh Kudus, ya, kita jadi tidak terbatas. Roh Kudus yang akan memampukan kita. Kata asli Roh Kudus itu adalah parakletos. Yang bahasa aslinya berarti orang yang mendampingi, menolong, mengajari, memberi nasihat. Bayangkan kita punya satu sosok yang dia tahu ke depan akan terjadi apa. Bukankah kita ingin bergaul dengan dia? Sehingga kita tahu ke depan apa sih yang terjadi. Ya. Saya yakin Alfian akan bayar berapapun uangnya kalau dia tahu saham BBRI ke depan akan naik atau turun. Ya. Kita punya penolong yang sudah tahu ke depan nih apa yang terjadi. Pertanyaannya, maukah kita bertanya kepada Roh Kudus? Mengandalkan dia, bukan mengandalkan kekuatan kita. Amin Bapak Ibu? Amin. Ya, firman Tuhannya cepat. Ya. Jadi gimana respon kita nih? Jadi kita belajar seperti Daud. Ya, Daud punya musuh. Musuhnya adalah bangsa Filistin. Kita pun punya musuh. Musuhnya nggak kelihatan. Tapi Yesus sudah mengalahkan musuh itu. Mungkin kita bertanya, kalau musuh sudah dikalahkan, kenapa kita harus melawan? Kenapa kita harus memakai selengkap senjata Allah? Bapak Ibu, iblis itu sudah gak punya kuasa. Katakan, dia tidak punya kuasa. Ya, tapi iblis itu punya suara Bapak Ibu. Ya, saya juga batin, kenapa ya Tuhan gak cekik aja lehernya supaya gak keluar suaranya. Tapi dia punya suara. Ya, makanya firman Tuhan katakan, supaya kamu dapat bertahan menghadapi apa? Tipu muslihat iblis. Iblis hanya punya muslihat, hanya punya tipuan. Yang itu seringkali ditujukan kepada kita. Berapa banyak dari antara kita yang seringkali ketika kita berdoa, tiba-tiba ada pikiran, ada suara yang berkata, kamu gak layak. Ngapain kamu berdoa? Kamu tadi pagi aja melakukan ini. Siapa di antara kita yang ketika nyetir mobil kemudian atau mengendarai sepeda motor ada pikiran, gimana saya bisa lepas dari masalah dan tantangan ini? Ada pikiran-pikiran yang membuat kita hilang harapan. Ada pikiran-pikiran yang membuat kita
merasa Allah jauh dari kita. Dan semua itu datangnya dari iblis yang sedang melemparkan panah-panah, bukan panah-panah asmara, tapi panah-panah tipu buat kita. Bapak Ibu, kita ini anak-anak Allah. Identitas kita itu anaknya. Apa yang kita perbuat mungkin masih sering salah, mungkin masih bisa berdosa. Tapi Allah melihat kita sebagai anaknya. Dan ketika kita minta ampun, bertobat, Allah kasihnya buat kita. Gak akan bisa memisahkan, gak ada yang bisa memisahkan kita dari kasihnya. Firman Tuhan yang akan memerdekakan cara pikir kita. Dan seringkali iblis akan menyerang identitas kita. Kamu tuh gak mungkin deh kamu bisa berhasil. Mana mungkin, sudah berapa kali kamu gagal. Kamu gak mungkin menang. Hubunganmu dengan suamimu dan istrimu gak mungkin dipulihkan. Terlalu susah. Berapa banyak kita mendengar suara itu. Dan semua itu adalah tipu muslihat iblis. Makanya kita harus memakai selengkap senjata Allah. Paling tidak kita belajar 3 hal ya. Yang pertama adalah ketopong keselamatan. 2 Korintus 10 ayat 5 berkata, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk menentang pengenalan akan Allah, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Bagaimana kita menaklukkan pikiran kita? Ada sebuah cerita kuno yang datangnya dari suku Indian di Amerika. Suku Indian suka sore hari, malam hari, mereka buat api unggun, lalu kumpul. Mereka yang tua-tua menceritakan kata-kata hikmat buat yang muda-muda. Ada satu masa ketika satu orang tua-tua ini bercerita bahwa di dalam diri suku Indian ada 2 hewan, ada 2 anjing yang besar, anjing putih dan anjing hitam. Anjing ini berebut kebaikan dan ketidakbaikan, keburukan. Lalu dia bertanya, bagaimana anjing putih bisa mengalahkan anjing hitam? Lalu ada seorang anak muda yang berkata, jangan beri makan anjing hitam, beri makan anjing putih. Sama Bapak Ibu. Ya, cerita itu saya percaya itu diilhami ide bahwa di dalam kita, ya, pikiran kita ini adalah medan perang. Apa yang kita beri makan dengan pikiran kita? Kita beri makan dengan berita-berita yang menakutkan, beri makan dengan gosip-gosip, cerita-cerita tentang perceraian, beri makan cerita-cerita yang tidak baik, beri makan dan pornografi dan semuanya. Kita sedang memberi makan anjing hitam dalam hidup kita. Makanya kita mudah kalah. Setiap kali kita bertengkar dengan pasangan kita, yang muncul adalah kata cerai. Kenapa? Mungkin kita terlalu banyak mendengar cerita tentang cerai. Sehingga kata cerai itu menjadi kata yang lazim dalam pernikahan kita. Tapi untung kita punya kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang adalah benih sempurna. Yang akan menaklukkan pikiran-pikiran di bawah Kristus. Bapak Ibu. Saya tidak berkata bahwa kita harus membatasi media, harus tidak nonton media sosial dan sebagainya. Enggak, batasi. Sampai apa? Sampai kita bisa berkata, aku mengkonsumsi firman Tuhan. Aku makan firman Tuhan lebih banyak daripada apa aku makan yang dunia ini tawarkan. Karena hidup kita ditentukan oleh itu Bapak Ibu. Ya, kekhawatiran kita, ketakutan kita seringkali muncul. Karena apa yang kita konsumsi. Kalau yang kita konsumsi semuanya yang buruk, semuanya yang negatif, maka kita akan jadi orang yang negatif. Ketopong keselamatan menolong kita untuk kita punya filter. Mana sih yang masuk dalam pikiran kita? Tidak semuanya
perlu kita konsumsi Bapak Ibu. Saya komitmen dari tahun 2025 untuk membatasi akun YouTube saya. Ya, jadi akun YouTube saya ada satu program di mana hanya beberapa situs YouTube yang bisa saya buka. Ya kan? Dan ketika saya tergoda untuk membuka akun itu, lock ya. Lalu karena lama nggak nonton YouTube yang macam-macam, ketika saya nonton YouTube, tiba-tiba muncul algoritma tentang olahraga, ya, lari, fitness dan sebagainya. Setengah jam nggak terasa saya scroll itu, ya. Lalu tiba-tiba saya merasa overwhelmed. Aduh, kok tubuh saya berat. Oh, saya kok belum olahraga ini, saya belum seperti ini, saya belum ini. Hanya setengah jam saya dengerin YouTube dan Instagram. Tiba-tiba saya merasa diri saya, kok saya belum melakukan semuanya ya. Ada perasaan guilty, perasaan bersalah. Karena orang-orang itu melakukan semua yang baik-baik, saya kok enggak ya. Dan itu mengambil damai sejahtera saya. Hanya setengah jam Bapak Ibu. Bayangkan kalau kita enggak ada batasannya, kita tonton semua itu. Mungkin tontonnya semua yang baik. Tapi kali semua yang terlalu banyak menjadi tidak baik. Betul ya Bu Sarah? Kita makan makanan yang baik terlalu banyak menjadi tidak baik. Tapi firman Tuhan akan menolong kita. Amin. Dan firman Tuhan gak hanya bicara tentang ketopong keselamatan. Firman juga adalah perisai iman. Perisai itu akan mematahkan setiap panah-panah iblis yang iblis berikan dalam hidup kita. Dan yang terakhir, kita punya pedang roh yang adalah firman Tuhan. Dengan pedang ini kita bisa berkata, tidak. Itu semua tipu muslihat iblis. Bahkan ketika Yesus 40 hari lamanya berpuasa, dia dicobai. Iblis katakan, kalau kamu anak Allah, ubah batu ini jadi makanan. Yesus menjawabnya apa? Ada tertulis, manusia bukan hanya hidup dari roti, tapi dari setiap firman yang diucapkan. Bahkan Yesus menggunakan firman Tuhan untuk mengalahkan iblis. Apalagi kita Bapak Ibu. Amin. Lanjut. Slide-nya masih 20, ya, semoga cukup waktunya. Ya. Oke, yang kedua, ya. Daud bertanya, Allah menjawab. Artinya kita perlu bertanya kepada Roh Kudus. Dan Roh Kudus rindu menjawab setiap pertanyaan Bapak Ibu. Roh Kudus itu mitra, Roh Kudus itu teman, Roh Kudus itu pribadi yang ingin dilibatkan dalam setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Melibatkan Roh Kudus menjadi kesukaan Dia. Ya. Dan bagaimana Allah menjawab? Apakah Allah menjawab dengan suara yang gemuruh? Enggak. Saat ini Allah menjawab dengan firman-Nya. Kembali ke firman Bapak Ibu. Bapak Ibu tahukah bahwa firman Tuhan hari ini yang kita baca, itu kita sebut sebagai firman logos. Ya. Firman yang saya baca, Pak Yoga baca, Bu Sarah baca, firman yang sama. Tapi firman logos yang sama ini, Roh Kudus bisa mengiluminasinya, Roh Kudus bisa meneranginya, sehingga firman ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Firman ini menjadi sebuah firman yang pribadi. Karena masalah saya dengan Bu Sarah, dengan Pak Yoga, tantangan kita berbeda. Tapi ketika kita baca firman yang sama ini menjadi rema. Menjadi sesuatu yang personal, memberi damai sejahtera, memberi kekuatan. Saya akan bagikan kepada Bapak Ibu sebuah cerita, kesaksian dalam satu buku tentang rema. Ya. Ada satu pasang keluarga yang sedang mengalami kesulitan. Keluarga ini dihadapkan pada hari Senin minggu berikutnya, mereka akan dipanggil oleh HRD dan dari satu divisi mereka akan diumumkan mana yang di PHK dan mana yang tidak. Jadi perusahaan itu mengalami kesulitan keuangan dan salah satu yang harus dilakukan adalah mem-PHK beberapa pekerja-pekerja di divisi dia. Informasinya disampaikan 1 minggu sebelumnya, mereka sudah bersiap-siap. 1 minggu itu mereka berdoa, Tuhan berikan kami kekuatan.
Dan akhirnya pasangan suami ini menemukan satu ayat di 1 Petrus 5 ayat 7. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Dan mungkin Bapak Ibu sudah pernah membaca ini pastinya. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Kan? Ini ayat yang mungkin saya sudah pernah baca, Bapak Ibu sudah baca. Dan saat itu kedua pasangan ini membaca ayat yang sama. Tapi yang luar biasa, setelah mereka membaca ayat ini dan mereka merenungkannya, tiba-tiba di dalam hati mereka ada sebuah kesaksian roh. Ayat ini jadi rema. Dan remanya berkata, aku tidak akan meninggalkanmu. Pekerjaanmu mungkin goyang, tetapi masa depanmu tidak ada di tangan manusia, ada di tanganku. Tetap setia, jangan kompromi. Aku sedang membuka jalan yang belum kamu lihat. Tiba-tiba ada kesaksian bahwa Allah gak meninggalkan dia. Bahwa Allah tetap setia. Bahwa apapun yang dihadapi hari Senin nanti, Allah punya jalan. Dan ketika itu dia mulai bayangkan, oh iya, kalau hari Senin aku gak di PHK, puji Tuhan. Berarti Tuhan mempertahankan aku di tempat ini. Tapi kalau hari Senin, aku termasuk orang yang harus di PHK. Aku percaya Allah setia. Dan Allah punya rencana dalam hidup kita. Amin. Amin. Masalahnya gak hilang. Tapi posisi hatinya berubah. Karena firman yang tadi dia baca jadi rema. Jadi sesuatu yang hidup. Sesuatu yang menolong dia punya pengharapan. Satu kesaksian lain. Ada satu keluarga yang anaknya kerja di luar kota. Dan karena pekerjaan, karena pergaulan anaknya jauh dari Tuhan. Anaknya yang pertama, yang dia sayangi, yang dulu waktu SD, sekolah minggu, SMP, SMA, ikut youth, melayani di gereja, setia datang ke gereja. Ketika dia bekerja di luar kota, dia jauh dari Tuhan. Dia ngikutin pergaulan yang tidak benar. Ayahnya begitu sedih, ibunya menangis setiap hari berdoa buat dia. Dalam satu waktu mereka membaca satu ayat di Kisah Rasul ayat 16 pasal 31. Firman Tuhan berkata seperti ini. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Gak hanya berhenti di situ. Engkau dan seisi rumahmu. Lalu mamanya berkata, ketika saya baca ayat ini, Roh Kudus kasih kesaksian dalam hati saya yang berkata, jangan menyerah mendoakan anakmu. Benih firman yang ditabur saat dia sekolah minggu, saat dia youth, saat dia melayani, tidak pernah mati, tidak pernah terbuang sia-sia. Aku masih bekerja di tempat yang kamu tidak lihat. Air matamu tidak sia-sia. Dari firman Tuhan yang dia baca itu ada kesaksian yang menolong suami istri ini untuk punya pengharapan. Lalu kemudian bapaknya berkata, iya ya, aku aja yang manusia mengasihi anakku sedemikian rupa. Apalagi Bapa yang di surga yang sudah mati buat anakku. Aku percaya Allah menjaga dia. Walaupun aku mungkin mendengar berita-berita yang tidak baik. Tapi aku percaya Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Allah rindu dilibatkan dalam kehidupan kita. Mendengar dan taat adalah satu keping mata uang. Bapak Ibu, kalau kita hanya mendengar tapi gak pernah taat, kita gak akan kemana-mana. Tapi kalau kita mendengar dan kita taat, maka kita akan masuk ke satu step berikutnya. Daud taat, kita pun perlu menjadi taat. Amin Bapak Ibu. Karena ketaatan itu seperti Mazmur. Ya. Mazmur katakan 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Orang dulu berjalan pakai pelita. Tidak mungkin menerangi semuanya.
Dia hanya menerangi diameter 1 meter. Dan ketika dia melangkah, maka jalan berikutnya akan kelihatan. Dia belok kiri atau belok kanan. Tapi kalau dia hanya diam, dia nggak kemana-mana. Sama Bapak Ibu, ketaatan akan membawa kita menuju ke tempat yang Tuhan rencanakan. Tapi kita harus taat, harus percaya. Sekalipun mungkin, apa benar Tuhan? Jalannya seperti ini, taat. Bertanya dan taat, satu keping mata uang. Ya, saya minta tim musik maju ke depan. Ya, yang terakhir, ya, Daud mengembalikan segala kemuliaan bagi Dia. Ketika kita melewati musim-musim kita perlu belajar untuk mengucap syukur. Merendahkan hati kita dan berkata, ini semua karena Tuhan. Makanya slide-nya jangan diputus dulu ya, belum selesai. Ya, masih setengah jam lagi biar mereka di depan. Ya, mengembalikan segala kemuliaan. Kemuliaan itu untuk Tuhan kita. Amin. Ya, kita itu alat-alatnya. Bapak Ibu, dalam ketika kita mengembalikan kemuliaan Allah, kita belajar untuk mengucap syukur. Saya pernah belajar, ya, bangsa Israel itu berputar-putar di di padang gurun berapa lama? 40 tahun. Ya, salah satu alasannya adalah karena mereka bersungut-sungut, mereka mengeluh, komplain. Kata Bu Sarah, dosa sambat, ya, sambat ini, sambat itu, ya, gak bisa ini, gak punya itu. Dan ternyata kata mengeluh atau kata bersungut-sungut itu bahasa Ibrani-nya adalah lun. Katakan lun. Ya. Nah, kata lun ini akar katanya sama dengan kata tinggal semalam lebih lama. Nah, bahasa Inggrisnya overnight. Nah, ya, overnight. Jadi kalau kita pergi ke bandara, ketinggalan kereta, maka kita harus tinggal lebih lama. Gak bisa sampai tujuan. Lebih lama kan ketinggalan kereta, ketinggalan pesawat, kita harus tinggal lebih lama. Sama Bapak Ibu, ya. Kalau kita jadi orang yang mudah bersungut-sungut dalam hidup kita akan tinggal di tempat yang itu lebih lama. Lun. Tapi kalau kita mengucap syukur, maka perjalanan kita akan lancar. Kita akan melewati lembah kekelaman. Kita akan melewati season yang gak enak ini bersama Tuhan yang memampukan kita. Amin. Saya tutup firman Tuhan hari ini. Ya, saya minta Bu Sarah menutupnya. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Saudara, waktu saya dengar lagu ini dinyanyikan tadi pagi dan tadi ini, saya melihat pria ini seperti dia pergi ke atas, seperti dia menembusi awan-awan, dan saya mendengar suaranya itu tuh seperti bening, seperti sesuatu yang benar murni. Saudara, mau kita menyembah Tuhan beberapa saat dengan lagu ini? Amin. Kita tidak mengeluh, tetapi kita memuliakan Tuhan. Kau pimpin kita menyembah lagu ini sekali lagi. Terpujilah Tuhan. Mari kita semua menyembah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku
saya berdoa agar Roh Kudus berbicara kepada saudara. Tapi saudara harus punya waktu untuk duduk dan menunggu Tuhan. Saudara harus bersegera membakar semua berhala-berhala yang menghalangi saudara tidak punya waktu dengan Tuhan. Semua harus dibakar. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, dari dalam lubuk hati kami sujud dan berterima kasih kepadamu. Kami berhutang kepadamu Yesus. Engkau memberikan segala-galanya, kami memberi sekadarnya saja. Kasihani kami Tuhan. Semua yang ada pada kami, bahkan nafas kami milik-Mu Tuhan. Sekarang hamba-Mu berdoa jikalau ada di antara umat-Mu yang sedang menanyakan sesuatu, yang sedang bergumul untuk membuat keputusan yang penting dalam hidup mereka. Aku berdoa, Roh Kudus, taruhlah pesan itu dari firman yang tertulis menjadi rema, yang berbicara secara personal, yang memberikan pesan yang khusus sehingga kami diyakinkan, diteguhkan. Engkau sangat ingin berbicara kepada kami secara personal. Berikan kami waktu untuk merenungkan firman-Mu, mencintai firman, mencintai Alkitab yang telah diberikan kepada kami. Bicaralah kepada kami, tuntunlah kami, meteraikan firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk, saudara. Berapa banyak diberkati untuk firman Tuhan siang hari ini. Berapa banyak rindu mengalami terobosan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Pastor Ivan Susanto yang sudah menyampaikan kebenaran firman untuk kita tetap taat dan setia. Amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir untuk ibadah siang hari ini. Mungkin baru pertama kali hadir untuk mengikuti ibadah. Ada yang baru mungkin melambaikan tangan. Ada yang di belakang. Monggo dari tim bisa mengasih salam. Bisa bangkit berdiri, kakak. Puji Tuhan. Haleluya. Kami menyambut kedatangannya. Mungkin kalau belum beribadah di tempat lain bisa bergabung di sini untuk boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Kita berdoa semakin hari semakin ditambahkan jemaat Tuhan untuk boleh bergabung di tempat ini. Kita boleh memuji kebesarannya dan kita boleh mengalami kuasanya dan iman kita boleh tumbuh. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Segala persembahan yang sudah kita siapkan. Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami terima. Biar kami, Engkau ajar untuk kami boleh taat, setia, merespon hati-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, terobosan boleh terjadi dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mengembalikan yang terbaik. Seluruh persembahan kami yang kami bawa pada siang hari ini Tuhan. Sucikan hati pikiran kami dan tangan-tangan kami saat kami memberikannya Tuhan. Biarlah sebagai korban syukur kami di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau pakai Tuhan untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita punya Tuhan yang ajaib. Kuasanya yang membebaskan. Kuasanya
mengucap syukur Tuhan untuk ibadah siang hari ini. Terima kasih untuk lawatan dan hadirat-Mu atas setiap kami Tuhan. Bapa yang ada di surga, kami juga mengucap terima kasih untuk hamba-Mu Pak Ivan yang sudah menyampaikan firman-Mu, orang pilihan-Mu, dan Engkau berkenan atasnya. Engkau menaruh roh-Mu ke atasnya Tuhan. Bapa, lindungilah beliau kemanapun beliau beraktivitas. Agar banyak jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Berkati seluruh keluarganya Tuhan. Berikan pelindungan, berikan kesehatan dan kekuatan. Bapa yang ada di surga bersama umat-Mu pada siang hari ini, kami berdoa untuk kota kami tercinta, kota Klaten. Kami percaya Tuhan, Engkau mempunyai rencana atas kota ini. Engkau bekerja melalui orang-orang yang telah Engkau pilih untuk duduk di pemerintahan, baik di tingkat pusat sampai tingkat desa. Tuhan, berilah mereka hati yang takut akan Tuhan, sehingga apapun yang menjadi keputusan mereka, itu atas perkenanan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa siang ini khususnya untuk Pak Wahono, di mana istrinya telah Engkau panggil pulang. Tuhan, berikan seluruh keluarga besar kekuatan dan ketabahan untuk mereka. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan, kami berdoa khususnya untuk Bu Tea, Ci Ivon, Bu Titi yang saat ini sedang lemah secara fisik, tapi mereka kuat secara iman. Tuhan, Engkaulah Allah yang sanggup memberikan kesembuhan atas mereka. Engkau Allah yang sanggup meringankan penderitaan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap keluarganya yang memberikan support, menjaga, merawat mereka. Tuhan akan berikan kesehatan, kekuatan atas mereka. Apapun yang sedang mereka butuhkan, Tuhan akan memenuhinya. Pertemukanlah mereka dengan orang-orang yang baik, dokter yang baik, perawat-perawat yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar tidak meninggalkan tempat ini. Kiranya Tuhan tetap memagari kami, melindungi kami. Sampaikan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat. Tuhan, berkati setiap pekerjaan yang telah dan akan kami kerjakan. Karena apa yang Engkau berkati Tuhan akan terberkati selama-lamanya. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati mengatakan amin.